Fatah ya di sini ya. Sayang Winda belum hadir ya Winda ya. Oke. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah tadi kita sudah dibuka oleh Empi ya, Mbak Novita sudah ada pembukaan dipanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala juga sampaikan salat serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ngomong soal syafaat dari Nabi SAW, jangan bayangin nanti kita itu kayak kayak orang ngantri sembako, kita udah punya kupon dibagiin bukan. Tapi kalau syafaat Nabi itu dibagiin itu tidak semudah seperti yang kita pikirkan. Ya, syafaat dari Nabi itu dibagi setelah Nabi itu sujud lama di hadapan Allah Ta'ala. Sujudnya lama, muji-muji Allah dengan nama-nama Allah yang nanti di akhirat juga banyak lebih dari 99 nama yang sudah diajarkan, nanti Allah tambahin lagi di sana, langsung Nabi praktekin nama-nama Allah yang tadi Nabi nggak tahu, tapi Nabi akhirnya diajarin sama Allah Ta'ala. Nah, setelah sujud lama itu baru Allah Ta'ala berfirman, angkat kepalamu wahai kekasihku, kamu minta apa gitu. Nah, Nabi bilang, semua semua nabi itu kan semua punya jatah untuk memberikan syafaat. Jadi Nabi bilang, hari ini aku menagih janjimu ya Rob, mau ngasih syafaat buat umatku. Ya udah kasih gitu. Tapi Nabi nyari yang masih imannya segede biji korma dulu. Jadi itu bertahap, semuanya bertahap, sujud lama lagi, nyiramatin lagi kayak gitu. Makanya kalau kita bilang semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW, tentu saja tetap ujung-ujungnya kalau Allah meridhoi. Karena syaratnya dapat syafaat dari Nabi itu syaratnya tiga. Satu, Nabi emang ridho mau ngasih kita. Yang kedua, Allah ridho Allah ngizinin Nabi. Yang ketiga, Allah ridho sama eh, artinya ACC, ridho sama orang yang dipilih Nabi untuk dikasih syafaat. Berarti kan ujung-ujungnya Allah lagi ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tapi kita yang penting sekarang Allah dulu dah, ya. Apa yang Allah pengenin, apa yang Allah ridhoin kita usahakan mengerjakannya. Baik teman-teman, kemarin kita terakhir hadis dari Nabi SAW tentang orang yang menggambar makhluk hidup, ya entah pelukis, entah pembuat anime, entah apalagi pembuat patungnya atau lukisannya kayak lukisan-lukisan hidup gitu tuh. Nah itu di dalam hadis dikatakan asyadun nas azaban yaumal qiyamah al musawwirun. Manusia yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat adalah para penggambar. Dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau anak saya lagi suka gambar gimana? Anak saya suka banget nih gambar anime, gambar ini, gambar itu. Pelan-pelan. Ya, jangan langsung bilang, "Nak, jangan, tuh dosa besar." Enggak, jangan juga, kasihan karena mereka masih pemahamannya harus dikasih pelan-pelan. Jadi biar mereka tuh menghentikan kebiasaan itu atau menghentikan hobi menggambar makhluk hidup itu biar teralihkan ke yang lain. Dan mereka menghentikan itu karena mereka sadar, bukan karena dipaksa ya. Baik, kemudian kita ke dalam as-sahih dari Nabi juga SAW bahwasanya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini firman Allah ya, siapakah yang lebih zolim daripada orang yang menciptakan sesuatu seperti ciptaan aku. Cobalah mereka ciptakan sebutir zarah, atau cobalah mereka ciptakan sebutir biji, atau cobalah mereka ciptakan sebutir gandum. Artinya, kalau kita baca isyarat di sini dari Allah Ta'ala, nggak usah repot-repot bikin kayak makhluk hidup yang mirip-miripnya seperti makhluk hidup. Udah bikin biji sawi aja coba bisa nggak? Coba bikin biji gandum. Ya mungkin kalau cuman kayak casingnya saja kita bikin kayak biji bisa, tapi kan kalau Allah Ta'ala kalau kita lihat mungkin lewat pakai mikroskop tuh di dalam biji tuh susunannya kayak gimana itu yang kita nggak bisa. Makanya Allah paling keras siksaannya kepada orang-orang yang
meniru-niru ciptaan Allah Ta'ala. Jadi di sini kita diperingatkan dengan zarah dan gandum untuk benda-benda yang lebih agung dan lebih besar daripada itu. Intinya, beginilah kondisi orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah dari sisi penciptaan suatu bentuk gambar. Maka gimana lagi dengan kondisi orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah? Seperti siapa? Seperti Firaun, ya kan, Korun. Terus orang-orang yang lupa lah ya sama sama apa orang-orang yang jumawa lah yang merasa dirinya hebat gitu ya. Kemudian dengan Allah dari segi kekhususan rububiyah dan uluhiyahnya Allah. Begitu pula dengan orang yang menyamakan diri dengan Allah dari sisi nama yang tidak pantas disandang kecuali hanya untuk Allah semata. Seperti kalau ada orang dinamain Malikul Amlak, ya raja di raja, atau Syahansah, itu juga nggak boleh. Penguasa dari para penguasa dan sebagainya. Telah diriwayatkan dalam As-Sahih dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seseorang yang menggelar dirinya dengan nama Syahansyah atau diarti raja di raja. Padahal tidak ada raja kecuali Allah. Dalam lafaz lain, orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang digelari dengan Malikul Amlak atau raja di raja. Inilah kemarahan dan kemurkaan Allah kepada orang yang menyerupakan dirinya dari segi nama. Jadi artinya kayak misalnya ini teman-teman nih, mungkin ini banyak nih, ada orang namanya Rohim atau Rahman, dia nggak pakai Abdul, nah itu nggak boleh. Ya Rahman itu kan Masya Allah, itu kan namanya Allah kan, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Nah inilah kemarahan dan kemurkaan Allah pada orang-orang yang menyerupakan diri dari sisi nama, yang tidak layak disandang kecuali oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah sajalah yang berhak disebut raja di raja, penguasa dari penguasa, serta zat yang menghukumi dan memberi keputusan kepada semua penguasa bukan selain Allah Ta'ala. Sekarang kita masuki bab kelima yaitu sebagian dosa besar. Nah ini penyakit sejuta hamba ini, penyakit kita semua. Suara aneh kedengeran nggak kata Mbak Suraya? Suara saya nggak terlalu kedengeran. Aman ya? Jelas, jelas Jelas. Jelas cakep kan ya? Suara aneh merdu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bab kelima sebagian dosa-dosa besar. A. Nih ya, kita biar tahu dosa besar itu apa aja. Dosa besar bukan cuma membunuh, ya, bukan cuma berzina. Tapi dosa besar adalah satu yang disebut oleh kitab di sini adalah buruk sangka terhadap Allah termasuk dosa yang paling besar. Buruk sangka kepada Allah termasuk dosa yang paling besar. Kenapa disebut dosa yang paling besar itu buruk sangka? Kira-kira kenapa, Pi? Buruk sangka itu termasuk dosa paling besar. Kira-kira kenapa, yuk? Mbak Rahma, Mpi, Mbak Sinta, Ibu. Mendahului takdir Allah ya. Bisa. Tapi mendahului takdirnya ini dengan cara yang lancang banget. Maksudnya dia melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaan Allah. Kan buruk sangka tuh artinya dia merasa, ah nggak dikasih nih. Ah cuman segini. Ah gitu kan. Seakan-akan Allah itu nggak ngabulin. Seakan-akan Allah itu tidak pemurah. Seakan-akan Allah tuh nggak dermawan. Seakan-akan Allah tuh ngasih sedikit. Nah, sedangkan kalau kita nganggap Allah tuh nggak dermawan, Allah tuh ngasih cuma sedikit, atau kadang-kadang ada orang bilang Allah nggak dengar doa-doaku. Lah berarti kan benar-benar ini berseberangan dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Nggak mungkin Allah nggak dengar, ya kan? Nggak mungkin Allah nggak ngasih. Kalau Allah nggak ngasih bukan karena Allah nggak punya, gitu ya. Tapi kadang-kadang sebenarnya kasih sayang Allah itu tersembunyi di balik tidak mengabulkan permintaan seorang hamba. Tapi kadang-kadang hamba itu terlanjur image-nya kasih sayang Allah itu bentuknya mengabulkan. Tapi kalau lagi nggak ngabulin berarti Allah nggak sayang. Bener nggak? Ya, maka di surat Al-Fajr 15-17 kan gitu. Fa'amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Adapun manusia tuh kalau dikasih iza mabtalahu rabbuhu, kalau Allah menguji dia ya wa akramahu dimuliakan wa na'amahu dan dikasih nikmat maka fayaqulu rabbi akroman dan dia bilang Tuhanku sedang memuliakan aku.
Wa amma iza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau dibatasin rezekinya, maka dia buru-buru bilang, Tuhanku sedang menghinakan aku. Ada nggak hamba yang kayak gitu? Ada. Lagi dikasih, dibilang Allah tuh lagi sayang sama aku. Lagi nggak dikasih, Allah cuek sama aku, Allah nggak dengerin doa aku, Allah lagi pokoknya nggak ngasih lah gitu ya. Merasa dia belum didengar sama Allah, belum diizinin lah. Bukan masalah belum diizinin, tapi memang Allah lagi ngatur. Waktunya itu belum tepat buat kita. Jadi orang yang berburuk sangka pada Allah itu dia telah melakukan hal yang berseberangan dengan kesempurnaannya Allah yang suci. Dia udah berburuk sangka tentang perkara-perkara yang berlawanan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka kita bilang di sini Allah mengancam orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah dengan ancaman yang tidak diberikan kepada orang-orang yang selain mereka. Lihat di surat Al-Fat ayat 6. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu sejahat-jahat tempat untuk kembali. Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang mengingkari satu sifat di antara sifat-sifatnya, yaitu di surat Fussilat 23. Dan yang demikian itu adalah persangkaan yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Artinya di sini sebenarnya masuk nih ke sebuah hadis qudsi yang mungkin teman-teman sering dengar. Allah ada dalam sangka-sangka hambanya. Jadi kalau kita nyangkanya buruk, ya udah buruk yang terjadi sama kita, gitu ya. Kalau kita menyangka-nyangkanya baik, maka baik yang terjadi sama kita. Kalau orang bilang afirmasi positif, yang akan terjadi adalah yang positif. Kalau kita berpikir yang negatif, maka yang terjadi negatif. Kadang-kadang memang begitu. Tapi orang-orang yang nggak beriman sama Allah bilang itu kekuatan pikiran. Padahal bukan, itu memang Allah Ta'ala yang berfirman, aku sesuai dengan sangka-sangka hambaku, kata Allah Ta'ala begitu. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman tentang kekasihnya, yaitu Ibrahim, tatkala beliau berkata kepada kaumnya, apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabbmu semesta alam? Jadi maksudnya lo pikir Allah tuh apa gitu? Ibrahim lagi nanya kepada kaumnya. Gimana bayangan mereka terhadap balasan yang akan ditimpakan kepada kalian ketika kelak bertemu dengannya nanti? Sementara mereka tuh menyembah selain Allah Ta'ala. Emang mereka nyangka tuh Allah gimana sih gitu loh, sampai berani-beraninya gitu ya. Sampai mereka berani menyembah selainnya bersamaan. Apakah kalian menyangka bahwa terdapat kekurangan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya hingga membuat kalian menyembah selainnya? Semestinya kalian percaya tentangnya dengan kepercayaan yang semestinya bahwa dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kaya yang tidak membutuhkan yang lain. Sedangkan segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Dia berbuat adil kepada para makhluknya. Dia esa dalam mengatur makhluknya. Esa itu maksudnya apa? Allah itu sendiri yang ngatur makhluknya. Nggak dibantuin, nggak ada asisten, ya nggak perlu tim, nggak perlu. Allah tuh benar-benar sendiri, mulai dari menciptakan sampai nanti membangkitkan lagi tuh Allah sendiri yang punya kerjaan. Maka ini tauhid rububiyah namanya. Kalau tauhid rububiyah itu lebih kepada kerja-kerjanya Allah. Kenapa di sini kita kalau prasangka buruk itu berarti kita udah melenceng, karena sudah jelas dalam hadis disebutkan bahwa setiap harinya Allah itu menengok ke dalam buku catatan takdir kita sebanyak 360 kali penglihatan. Satu orang loh ya. Ntar dia ngeliat buku catatan takdirnya Mbak Yolanda, itu 360 kali. Bukunya Mbak Yolanda doang tuh. Ntar bukunya Mbak Ninis juga dilihat 360 kali. Bukunya Mbak Novita Jayanti dilihat juga 360 kali. Jadi kita semua tuh sebanyak 360 kali dilihat sama Allah Ta'ala. Buat ngapain? Di situ Allah bilang, Allah itu ngapain ngeliat buku catatan takdir kita? Allah menciptakan, Allah mematikan, Allah ngasih rezeki, Allah ngasih musibah, Allah menaikkan derajat orang, ada yang Allah hinakan, gitu. Jadi di dalam surat Ar-Rahman disebutkan kullayyaumin huwa fi sya'nin, tiap hari Allah selalu dalam kesibukan. Makanya dalam ayat kursi sering kita baca la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh nggak pernah terkantuk-kantuk, juga nggak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Kita kadang-kadang ketiduran aja bukan cuma 10 menit. Ketiduran bisa 1 jam. Ayo Mbak Ninis, kalau ketiduran berapa lama?
Ya kan, Mbak Ulia, apalagi Mbak Ulia nih abis nemenin anaknya main. Ah tidur bentar, kata Mbak Ulia bentar 15 menit. Ya, 15 menitnya jadi 1,5 jam. Kita begitu. Tapi Allah sinatu aja tidak. Sinatu itu sinah tuh artinya gini loh, kondisi sudah hampir tertidur tapi belum tidur, tapi udah ngantuk berat. Itu sinatu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh nggak pernah terkantuk-kantuk juga nggak pernah tidur. Ngapain? Itu tadi ngurusin hambanya. 360 kali penglihatan Allah lihat ke dalam buku catatan takdir kita. Kalau kita 360 kali penglihatan itu kita kalikan 24 jam, berarti tiap 4 menit sekali buku catatan takdir kita dilihat sama Allah Ta'ala. Makanya, makanya kalau kata para ustadz juga kan, makanya kalau ngomong tuh ngomong yang baik. Ya, kalau orang tua bilang, siapa tahu begitu kita lagi ngomong, aras lagi terbuka. Bisa, bener. Itu tadi. Siapa tahu pas Allah lagi lihat, oh si ini mau ini. Lihat lagi, oh dia anaknya mau kuliah. Nah, makanya kalau misalnya kita mau ada harapan gitu ya, Mbak Rahma, Mbak Rahma kapan mau haji? Insya Allah tahun depan gitu. Ya walaupun secara kenyataan kita belum pegang duit sama sekali. Insya Allah tahun depan. Kenapa? Kan Allah yang bisa. Yang punya mau Allah, yang punya kehendak Allah. Orang punya duit banyak juga belum tentu bisa nyampe ke Mekah, bener nggak? Orang paling kaya sekalipun belum tentu nyampe Mekah tiap tahun. Ya kan? Karena itu tadi, terserah Allah. Jadi jangan bilang boro-boro. Sekarang aja buat sekolah suka telat misalnya. Enggak, terserah Allah gitu ya. Jadi kalau apalagi anaknya minta apa gitu ya, mungkin bagi teman-teman kayaknya nggak kejangkau nih, bilang aja insya Allah, yuk kita doa sama Allah, yuk kita minta. Gitu. Jadi jawabnya gitu, biar kita menularkan energi positif positif juga ke anak-anak, ya yakinkan kepada mereka bahwa Allah tuh paling bisa. Jadi jangan jangan kita yang menekankan boro-boro, udah lo nggak usah sekolah tinggi-tinggi udah, atau udah nggak usah masuk ke situ, oh biayanya gede banget, nggak punya duit mama, iya emang kita nggak punya duit, yang punya duit adalah Allah kan gitu kan. Maka mintanya sama Allah Ta'ala. Kenapa kalau anak pengen apa-apa bisa apalagi termasuk pendidikan ya, kita nggak boleh patahkan ke harapan mereka karena di surat Al-An'am 151 sampai 154 udah jelas-jelas di situ Allah berfirman beberapa hal yang diharamkan untuk kita. Salah satunya adalah jangan membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Aku akan beri rezeki kepadamu dan kepada mereka. Maksudnya apa? Seperti omongan orang-orang tua zaman dulu yang bilang, udah anak-anak itu bawa rezeki masing-masing, tenang aja. Bener, anak-anak itu bawa rezeki mereka sendiri-sendiri. Jadi kalau ketika mereka minta, mah aku pengen kuliah ke sini, ke sini, ke sini, insya Allah doa sama Allah. Kamu punya rezeki kok, mintanya sama Allah udah. Jadi raihlah rezekimu dengan ketaatan. Nah, maka itu ya, jadi kita punya rezeki, anak-anak juga punya rezeki. Ketika mereka nggak sampai rezeki kepada mereka, ingetin lagi kepada mereka, ayo kamu gimana? Sholatnya gimana? Suka telat, ya gimana mau dikasih sama Allah gitu. Jadi kita bikin mereka seperti itu, koneksi sama Allah. Jadi di sini harusnya kita percaya sama Allah itu benar-benar dengan percaya yang semestinya. Ya, kayak tadi, kita yakin Allah Maha Kaya, Allah paling bisa, Allah paling tahu. Allah tuh nggak butuh sama apapun. Dia mengatur makhluk itu sendiri, nggak pernah butuh dibantu. Dia maha mengetahui segala rincian permasalahan, maka tidak ada satupun dari makhluknya yang tersembunyi. Teman-teman, pernah nggak ngebatin pengen sesuatu, tiba-tiba ada yang nganterin ke rumah? Ada nggak? Sering, Sering kan? saudara. Pengen Iya. apa misalnya? Pengen misalnya pengen makan kue apa gitu kok alhamdulillah baru mikir kok Nah, jarak berapa. Allah itu artinya kan nggak keucap ya. Makanya benar yang di Quran dibilang Allah tuh dekat sama kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Urat leher loh. Berarti kan kita ada omongan-omongan yang nggak kedengeran. Ih pengen ini deh, pengen itu deh, tapi masih di sini. Ternyata datang. Itu membuktikan bahwa Allah tuh maha mendengar. Nah itu kalau kita udah sadar itu kita harus lebih ngeri Mbak Santi. Ngeri kenapa? Kalau kita lagi mengumpat orang di sini gimana? Walaupun nggak kedengeran ya. Itu orang hitam amat, itu orang jelek amat, kan serem banget kan? Nggak keluar, tapi ini Allah tahu. Gimana dong berarti dosa? Ya dosa lah, gitu ya. Jadi nggak ada satupun dari kita yang tersembunyi dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala itu esa dalam mencukupi kita, tidak membutuhkan pembantu. Benar-benar maha pengasih,
mengasihi tanpa diminta belas kasihnya, Masya Allah. Berbeda dengan para raja dan penguasa. Kita mau ketemu raja aja susah, boro-boro kita minta, bener nggak? Mau ketemu dari mulai protokolnya ini itu belum belum tentu nyampe ke raja kita nggak bisa, baru nyampe depan gerbang aja udah diusir kita, ya. Para raja dan penguasa itu membutuhkan orang-orang yang mengabarkan kepada mereka tentang kondisi rakyatnya sekaligus kebutuhan mereka. Mereka butuh orang lain. Belum tentu pembisiknya juga ngomong yang benar. Oke, Mbak Uun, semoga anaknya sehat ya, syafaqillah. Kemudian eh, raja ya raja manusia ya, dia butuh orang buat buat ngasih tahu kondisi rakyatnya, butuh orang juga buat nyampein kebutuhan rakyatnya, butuh orang juga buat memintakan belas kasih mereka dengan apa untuk rakyatnya. Jadi para pemegang kekuasaan itu benar-benar membutuhkan perantara-perantara. Karena apa? Karena mereka lemah sama seperti kita. Mereka punya ketergantungan. Ya sedikitnya juga ilmunya mereka. Jadi jangan pernah berharap sama makhluk walaupun secara dunia dia posisinya tinggi sebagai penguasa. Tetap aja dia juga butuh perantara kan. Sedangkan Allah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kaya, nggak butuh apapun dari siapapun. Maha tahu tentang segala sesuatu. Artinya kalau kita bilang Allah maha tahu, ini maksudnya gini teman-teman. Kalau teman-teman lagi pengen sesuatu tapi luput dari teman-teman, gagal, ya kita ucapin alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Kenapa? Allah maha tahu. Pasti ada hikmahnya nih, aku nggak dapat ini. Tuh. Ya, jadi kita harus yakin. Jadi kalau kita udah kayak begini, hati kita tetap tenang dalam kondisi sukses maupun kondisi kondisi gagal, kita tetap tenang. Karena kita tahu ada Allah yang ngatur kita. Saya pernah saja ke rumah sakit, cuma cukup buat ongkos, sedangkan ada obat yang harus ditebus. Cuma bisa ngomong dalam hati, ya Allah, mau nebus obat yang nggak di cover BPJS, nggak ada setengah jam ketemu tetangga di Jakarta yang lagi berobat juga, terus ujuk-ujuk dikasih amplop dan isinya sesuai dengan harga obat. Wah, Masya Allah Ta'ala, ya Allah. Ini bukti banget ya, Allah tuh la ta'khudhuhu sinatu walanam. Artinya minta lah. Kan dalam hadis bahkan disebutin, bahkan kita nggak punya garam pun minta. Itu di hadis disebutin. Sampai garam di dapur pun kalau nggak punya minta sama Allah. Ya, habis nih garam ya Allah. Gimana nih ya Allah? Gitu loh. Ya. Nah, di sini ya kebutuhan apa? Kebutuhan kita tuh Allah Maha tahu. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka mengadakan perantara-perantara antara Allah dengan para hamba merupakan satu kekurangan dari segi rububiyahnya. Jadi jangan pernah pakai perantara kalau sama Allah Ta'ala. Ya, sama Allah tuh enak. Kita tinggal ngadep langsung. Teman-teman lagi sholat aja udah ngadep Allah itu, udah ngobrol sama Allah. Sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam itu semua tuh isinya doa. Maka perbanyaklah doanya kalau lagi sholat. Yang benar doanya, yang khusyuk. Ya mustahil pula menurut akal dan fitrah untuk dilakukan. Artinya di sini mensyariatkan hal tersebut bagi hambanya. Ya buruk sangka tuh nggak boleh banget. Maka dari itu keburukan perkara tersebut merupakan puncak dari segala keburukan yang telah ditetapkan oleh akal sehat. Ini menjelaskan bahwa seorang penyembah mengagungkan, tunduk, merendahkan diri kepada apa yang disembahnya. Jadi kalau ngomong soal penyembahan, otomatis yang kita bayangkan si penyembah ini berarti dia benar-benar menundukkan diri, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya kepada yang dia sembah kan. Nah, kalau nyembah itu cuma Allah Ta'ala, jangan selain Allah. Cuma Allah yang berhak untuk kita sembah. Ya, mendapatkan semua itu secara sempurna. Perkara-perkara tersebut merupakan hak milik Allah Ta'ala murni. Termasuk seburuk-buruk kezaliman adalah memberikan hak Allah kepada selainnya. Kalau nggak di situ tuh, kalau nggak kerja di situ, kalau nggak dia bos gue tuh, gue nggak bisa tuh beli rumah. Sejak aku kerja sama dia tuh, sekarang aku punya rumah, punya mobil. Nah, itu salah banget ucapan kayak gitu. Ya, Alhamdulillah Allah bikin dia kerja di situ. Rezekinya tiba-tiba deras, emang Allah kasih gitu. Jadi bukan karena orangnya, bukan karena bosnya. Ini yang kadang-kadang bikin manusia lupa. Jadi kalau apalagi dijadikan sekutu bagi Allah ya, hamba sekaligus kepunyaan sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 28. Coba dibaca terjemahnya. Coba Ibu Mima, Ar-Rum ayat 28. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri.
Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut pada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Ini arti gini sih, kita kadang-kadang sesama partner aja, sesama tim aja kita kayak agak ada perasaan takut masalah saing-saingan soal pendapatan. Itu manusiawi ya, manusiawi. Itu kita kayak terpacu untuk apa? Pengennya lebih dari dia gitu kan. Nah, di sini dalam hal cuman sekedar sekutu dalam penghasilan masalah rezeki aja kita kadang-kadang nggak rela ya apa orang itu jadi saingan kita. Gimana lagi kita jadiin Allah sebagai tandingan gitu loh, makhluk lain sebagai tandingan buat Allah Ta'ala. Kita sudah memadankan si makhluk ini kepada Allah Ta'ala dalam hal yang merupakan hak Allah saja. Jadi misalnya kayak dia takut banget sama bosnya, takut biar dia nggak dipecat, pokoknya apa mau bosnya diikutin, sampai bosnya bilang, pokoknya lo bertahan di sini, tetap meeting, jangan kemana-mana. Waktu sholat dia lewatin, saking apa? Saking biar itu, pokoknya di mata bosnya dia tuh patuh, loyal. Sebenarnya loyal itu kan benar-benar lebih lebih totalitas hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi itu tadi ya, dunia kerja seperti itu. Contoh nih, maaf banget. Saya juga suka ngomong sama Winda nih, yang di pemerintahan misalnya. Kalau kita ngomong tauhid lo ya, Bapak ini masuk ke ruangan, hadirin diharap berdiri. Padahal kan berdiri menyambut makhluk itu tidak boleh. Kalau dari sisi tauhid ya Mbak ya, maaf ya. Tapi ini dimasukin ke dalam seremoni, ke dalam acara-acara resmi. Kita ngeri juga kan? Itu ya kadang-kadang dunia ini benar-benar di pelan-pelan itu kalau kata Nabi SAW, pelan-pelan kita tuh akan benar-benar ngikutin jejaknya para Yahudi dan Nasrani. Pelan-pelan banget, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kita akan ikut. Ya, kemarin-kemarin saya lihat tuh, yang orang di musola loh, bukan masjid gede loh, bukan istiqlal loh. Ini kayak kayak masjid kampung, mereka zikir, tapi mereka semua baik-baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya itu ibu-ibu di atas mukenanya itu pakai lagi topi sinterklas. Jadi semuanya pakai topi sinterklas gitu loh. Coba maksudnya apa? Maksudnya misalnya kan, tasabuh banget gitu, nggak ada kepentingan banget gitu, kayak nggak jelas lah pokoknya lah ya. Jadi di sini eh, dalam perkara yang merupakan haknya Allah, kadang-kadang manusia itu bisa ya mengadakan tandingan. Ini kan berarti kan di dalam tauhid uluhiyah udah cacat, nggak layak dan nggak dapat disandang oleh selain Allah. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia tidak menghormatiku, kata Allah Ta'ala. Dengan penghormatan yang semestinya, tidak mengagungkan aku dengan pengagungan yang semestinya, serta tidak mengesahkan aku dalam perkara yang merupakan hakku semata, tidak untuk makhlukku. Oleh karena itu tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyembah selain dia bersamanya. Ini teman-teman baca deh kalimatnya deh. Orang yang menyembah selain Allah bersamanya. Nangkep nggak kalimat ini? Mbak Rahma, gimana Mbak Rahma? Apa ya artinya? Jadi Oleh ini karena itu tidak mengganggukan. Oh iya. dia menyembah Allah tapi juga sama seakan menyembah makhluk juga sebanding dengan Allah gitu. Itu maksudnya gimana ya? Orang-orang yang emang dia sholat iya, ngaji iya, tapi takut sama manusia juga iya gitu. Pokoknya jangan sampai dia dipecat. Jadi pokoknya tetap harus itu kalau kalau sampai gue dipecat di situ, ntar gimana anak-anakku makannya? Nah itu omongan kayak itu udah syirik banget itu. Seakan-akan yang ngasih dia makan adalah bosnya itu. Jadi apapun yang dimau sama bosnya tuh dia tuh akan kerjain. Walaupun mungkin sampai bikin dia mulur sholat lah atau kehilangan waktu sholat lah itu udah ngeri. Itu yang disebut dia nyembah Allah Ta'ala juga nyembah sih makhluk itu ya itu maksudnya. Sekarang udah banyak banget gitu ya karena kayaknya Nah sholat kan ritual aja jadinya. makanya kadang-kadang cuma sekadar gugurin kewajiban kan buru-buru yang penting ini soalnya lagi dikejar target atau nih pokoknya nggak boleh telat sama bosnya bla bla bla, aduh nauzubillah misalnya kayak itu yang bikin syirik tanpa kita sadari.
Maka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyembah selain Dia bersamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 73 sampai 74. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidak juga mereka dapat merebutnya merebut kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kita lagi makan. Rezeki kita tuh apa sih Mbak yang namanya rezeki? Mbak Cynthia, yang namanya rezeki itu apa? Yang namanya rezeki itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Rezeki kita itu yang mana rezeki kita? Yang kita terima hari ini dan sebelumnya. Benar kata Mbak Una, yang udah bisa kita nikmati. Kalau rezeki makanan misalnya udah masuk ke mulut. Ini kita masih nyuap nih, masih di tangan. Mama minta, direbut sama anak kita. Belum rezeki berarti. gitu. Jadi kalau masih di tangan belum tentu dia rezeki kita. Nah, kalau udah masuk itulah rezeki kita. Yang di tabungan sekarang belum tentu rezeki kita. Yang di deposito belum tentu rezeki kita. Yang bentuknya emas itu juga belum tentu rezeki kita. Kita nggak tahu punya siapa. Gitu ya. Jadi artinya di sini uh, sama Allah itu benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Kita tidak akan dinilai mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang-orang yang nyembah Allah bersama selainnya, yang nggak mampu menciptakan hewan bahkan ya, yang kayak tadi lalat kalau udah ngerebut kita nggak bisa kita ambil loh. Pernah lihat nggak sih lalat bawa makanan dikit gitu ya? Pernah ya? Coba kalau dia terbang, kita mau nangkap matiin dia aja susah. Kalau nggak pakai raket yang itu, raket listrik, ya. Ini ngerebut makanan kita sendiri lagi dari. Nah, selamat datang Ibu Winda. Aku sudah dari tadi menunggumu. Maaf, Ya. mau ini justru mau ini nih apa? Mau ada tamu. Jadi kalau lalat Santai. merampas sesuatu dari kita aja nggak bisa ngambil kembali. Maka di sini Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zumar ayat 67, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Artinya di sini Allah lagi gambarin loh ya. Bumi itu dalam genggaman Allah. Teman-teman kalau ngegenggam sesuatu itu kan kayaknya apa ya, udah dalam kekuasaan kita gitu. Jadi bumi itu kecil kayak sebesar biji zarah itu dalam genggaman Allah. Nah, sedangkan di bumi itu kita lagi menyembah makhluk. Kan memang bego banget namanya ya kalau kita menyandarkan nasib kita sama makhluk itu yang kita sama-sama di dalam bumi yang kecil itu. Karena bumi itu dalam genggaman Allah. Dan kita melepaskan ketergantungan kita sama Allah, malah menyandarkan kepada makhluk. Itu bodoh banget. Bener nggak? Kalau bumi udah di Allah mau remes aja mau pites aja tuh bumi kayak kita ini di sekutu, udah kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Itu ya kira-kira ya, masya Allah ya. Jadi di sini tidaklah mengagungkan Allah, zat yang seluruh urusan dan keagungannya berada dalam genggamannya. Orang yang menyekutukan Dia dalam ibadah dengan sesuatu yang sama sekali tidak memiliki keagungan, bahkan merupakan benda yang paling lemah, tidaklah mengagungkan zat yang maha kuat lagi maha perkasa dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyekutukannya dengan sesuatu yang lemah dan rendah. Benar. Ya, kita sama manusia itu sama-sama lemah, sama-sama rendah. Seberkuasa apapun dia, kalau Allah udah mau bikin dia saat itu jebret, napasnya hilang, hilang napasnya. Dia nggak bisa menguasai oksigen yang banyak di dunia ini gitu. Masya Allah ya. Jadi jangan pernah kita berharap sama makhluk. Makanya kalau kata Imam Syafi'i, ketika kamu menjatuhkan harapanmu kepada makhluk, ketika itu pula lah Allah timpakan kepadamu pahitnya kekecewaan. Mungkin kita udah pernah ngerasain, kapan kita kecewa sama makhluk? Ketika kita berharap. Nah, soal harapan ini bukan cuma sekedar makhluk yang di luar circle kita, bukan. Hatta pun terhadap pasangan pun jangan ngarep gitu loh. Jangan berharap dia seperti yang kita pengenin. Biasa orang kalau baru-baru nikah tuh kan masih idealis ya. Dia pengen suami itu seperti yang ada dalam cerita yang dia dengerin, yang kata orang kayak
pernikahan itu bukan fairy tale gitu ya, yang suaminya yang benar-benar seperti impian dia, ya ganteng, perhatian, semuanya ada sama dia, nggak mungkin. Ganteng tapi kurang peka ada, nggak terlalu ganteng tapi perhatian, ada aja kekurangannya, ya Ada kan? yang sempurna tapi dia nggak mau melu. Seleranya bukan lu. Derita lo, Win. Makanya. Ya ganteng, soleh, baik, kaya, tapi dia nggak nikah sama lu gimana dong? Iya, dia nggak maunya sama lu. Bukan lu seleranya. Pahit amat lu Win, dasar. Ya, jadi di sini ya tidaklah mengagungkannya dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengatakan bahwa dia tidak mengutus seorang rasul pun kepada makhluknya dan tidak menurunkan satu kitab pun. Orang tadi telah menisbatkan Allah kepada perkara yang tidak pantas dan tidak baik untuknya, yaitu mengabaikan, menyia-nyiakan dan membiarkan para makhluknya begitu saja serta menciptakan mereka dengan sia-sia. Jadi dianggap Allah tuh nggak pernah nurunin kitab, ya Allah tuh nggak pernah ngutus rasul. Ini itu orang benar-benar nggak tahu, nggak pernah baca apa ya berarti ya. Jadi di sini tidaklah mengagungkannya dengan pengagungan yang semestinya orang yang menafikan hakikat nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Orang itu menafikan pendengarannya. Minggu visit. Kalau nggak visit Kak marah. Nah, jadi orang itu tidak kalau orang misalnya kayak tadi Mbak Santi ya, ketika kita pengen sesuatu nggak keucap aja Allah denger. Kalau orang itu berani ngomong ngedumel dianggap Allah tuh nggak denger. Berarti dia kan menafikan pendengaran Allah, menafikan penglihatannya. Kalau menafikan penglihatannya kenapa kapan? Ketika orang itu di depan orang bisa soleha, tapi ketika sendirian dia berbuat dosa. Berarti dia nganggap Allah tuh nggak ngeliat dia gitu loh. Padahal dia mau ngumpet di mana pun Allah tuh ngeliat ya kan. Kehendaknya, pilihannya, ketinggiannya di atas para makhluknya, serta firman-Nya juga menafikan perbincangannya dengan siapa saja yang dikehendakinya dari para hambanya. Perbincangan, berarti Allah juga pernah ngobrol sama makhluknya. Contohnya siapa? Nabi Musa. Ya, maka Nabi Musa dijuluki kalamullah, karena di antara semua nabi, cuma Nabi Musa yang paling sering bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Itu pun Nabi Musa nggak kuat melihat Allah gitu. Pernah Nabi Musa minta, ya Rob, aku pengen melihat engkau. Enggak, kamu nggak akan kuat. Sebentar aja ya Rob. Nabi Musa kan gitu. Terkenal umat Nabi Musa kan terkenal ngeyel. Kalau pengen sesuatu tuh kekeh mintanya gitu. Ya sesuai sama nabinya juga nih. Maksa. Bentar aja ya lo, enggak kamu nggak akan kuat. Sebentar sedetik aja kata Nabi Musa. Ya udah, diam ya gitu. Ini Allahnya belum, baru tanda-tandanya doang. Udah pingsan Nabi Musa. Nggak kuat dia. Gitu kan. Jadi kalau kita pakai bahasanya mantra, kan apa gue bilang, apa gue kata gitu ya. Gak bakalan kuat. Jadi di sini segitupun dia sebagai makhluk yang paling sering bercakap-cakap dengan Allah, dia nggak kuat dia melihat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi di sini Allah tuh paling bisa ya menjadikan para hamba tersebut. Allah mampu menciptakan apapun dengan kehendaknya. Ya, dengan kehendak mereka di luar kehendak Allah. Oh, di sini apa nih? Orang itu pun menafikan keumuman kekuasaannya. Jadi ini para hamba-hamba Allah yang menganggap Allah itu nggak menciptakan mereka. Yang menganggap bumi itu ada dengan sendirinya. Yang mereka bilang Allah tuh nggak mungkin maha penyayang. Nggak mungkin Allah tuh penyayang. Masa Allah sama kayak makhluknya? Ada. Beberapa golongan manusia yang menolak sifat rohimnya Allah. Mu'atil ya gitu ya. Jadi tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengatakan bahwa dia menghukum hambanya atas apa yang tidak dilakukannya. Lah masa hambanya nggak ngelakuin dosa dihukum kan nggak mungkin, kan? Kemudian hamba tersebut tidak mempunyai sedikit pun kekuatan dan kemampuan atas apa yang dilakukannya. Bahkan perbuatan si hamba ini adalah perbuatan Allah. Ini kaum apa yuk? Ini kita pernah bahas di kitab Tauhid. Ayah Mbak Una, masih ingat nggak? Karena aku dipanggil. Pak Rahma, kita Tauhid kita apa yuk? Ini kaum ini menganggap apa yang mereka lakukan tuh itu kehendak Allah semua. Mereka nggak punya kemampuan ngapa-ngapain. Jadi mereka bikin dosa, mereka mencuri, mereka berzina tuh itu Allah yang ngegerakin. Ayo kaum apa yuk? Bu Winda, Qadariyah apa ya? Qadariyah. Yuk. Jabariyah. Apa Win? Jabariyah.
Jabaria kok tumben pinter Win, Masya Allah. Ya kalau nggak ada temen Qadariyah ya Jabariyah. Qadariyah udah pasti salah ya pasti Jabariyah. Ibarat dua belokan kalau nggak ke kanan lagi kiri. Jabariyah itu apa? Mbak Cynthia, Iya. jelasin Mbak Cynthia. Tambahin Winda. Apa pemahaman kaum Jabariyah itu apa yuk? Bahwasanya makhluk tidak memiliki kehendak. Jadi seperti wayang, Allah tuh dalangnya gitu kan. Iya. Nah, itu Jabariyah. Ingat ya Mbak Santi, kalau Qadariyah sebaliknya. Pokoknya mereka yang kalau zaman sekarang itu melahirkan beberapa kelompok yang mengaku bahwa pikiran tuh punya kekuatan. The power of mind lah kata mereka, the power of me kayak gitu. Jadi kamu apa yang kamu pikirkan itu Qadariyah. Jadi kita punya kehendak sama diri kita sendiri. Kita yang bisa nentuin takdir kita sendiri itu kata kaum Qadariyah. Seakan-akan kalau kaum Qadariyah itu berpikirnya manusia punya kehendak, apapun yang kita lakukan sesuai kemauan kita, Allah cuma nonton. Itu kalau kaum Qadariyah ya. Jadi kebalikan banget sama kaum Jabariyah. Ini yang lagi jelasin di sini. Padahal menurut akal dan fitrah yang sehat, kalau seorang tuan memaksa budaknya mengerjakan suatu perbuatan lalu dihukum si budak tersebut disebabkan perbuatan tadi, maka tentu hal ini merupakan suatu keburukan. Iya enggak? Yang nyuruh dia, masa dia juga yang menghukum? Enggak mungkin Allah kayak gitu. Apa buktinya Allah itu enggak seperti itu? Di dalam satu ayat Al-Quran, benar enggak sih Allah itu nyuruh kita, tapi Allah juga menghukum kita? Ayo Winda. Buktinya Allah tuh nggak nyuruh kita gitu, nggak nyuruh kita melakukan sesuatu yang buruk lalu kita dihukum. Kita melakukan dosa itu kemauan kita apa atas perintah Allah? Dosa lo Ya ya. kemauan kita karena yang bisa dikendalikan kan. Yang dihisap itu kan yang kita bisa kendalikan. Iya benar ya. Yang bisa kita Iya kira bener kendalikan ya. kita betul betul betul. Kita nggak akan dihisap karena kita jelek, enggak. Karena kita gendut, catat ibu-ibu semangat, gak usah kurus. Kita nggak akan dihisap kalau kita pesek lah, item lah nggak akan dihisap. Udah emang begitu gitu loh kan. Yang dihisap kalau alis udah cakep-cakep, kita bentuk begitu kan gitu kan ya. Mm-mm. Udah jelas-jelas pesek dimancung-mancungin gitu, sombong banget. Di surat apa tuh? Asyams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita mau pilih jalan apa nih? Jalan fujur apa jalan takwa? Kata Allah gitu. Tapi Allah jelasin panjang lebar di Quran. Kalau pilih jalan takwa begini loh. Emang susah, tapi balasannya ini surga bla 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 bla. Kalau pilih jalan fujur ya begini, nanti akhirnya di neraka. Udah jelas nggak kira-kira Allah menggambarkannya? Tapi masih ada aja manusia tetap milih jalan fujur. Kenapa? Itu tadi, karena neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Kalau surga dihiasi dengan hal yang susah, sulit, nyakit. Bener nggak? Emang nggak nyakit eh, datang ke silaturahim cuman buat dicela-cela sama bude, sama tante, sama omnya. Nyakit nggak Mbak Ninis? Ya, membela-bela silaturahim. Dia adik suami kita, tapi kita harus baik. Tapi dia orang nggak baik gimana dong? Ya, itu silaturahim tuh. Ah, subhanallah. Benar nggak Bu Indah? Bu Ida tidak bisa berbuat-buat lagi. Aku mau tanya, Tidak bisa Ya, berkiti-kiti. kalau kan ada dalam surat An-Nisa, saya lupa ayat berapa. Segala satu kebaikan itu datang dari Allah, segala kesalahan itu dari manusia. Nah itu betul. maksudnya sama nggak kaitannya sama yang ini maksudnya? Sama Kaitannya kayak sama yang si Jabariyah ini nih, saya ada kaitannya nggak sih sebenarnya? tahu nggak? Beda, Nggak. beda konteks gini. Kalau kamu mendapat kebaikan itu semata karena rahmatku. Artinya gini Mbak, ketika kita dikasih sehat, ya padahal orang semua sakit, tapi kok kita bisa dikasih sehat. Kalau bukan karena rahmat Allah nggak mungkin Mbak. Secara logikanya kita deket dia, kita ngurusin dia yang COVID. Kok kita nggak kena COVID? Bener nggak? Itu karena rahmat Allah Ta'ala. Kecelakaan bareng-bareng. Tapi kok Allah bikin kita selamat? Itu artinya di sini ketika kita dapat kebaikan, itu semata karena rahmat Allah. Kalau ngomong rahmat itu karena kasih sayangnya Allah, karena kelembutan Allah. Tapi kalau kita dapat keburukan itu karena ulah tangan kita sendiri. Kan kalimatnya gitu. Karena ulah tangan kamu sendiri. Artinya kamu dikasih sehat. Lalu kamu seenaknya naik motor ngebat-ngebut, akhirnya kecelakaan. Siapa yang bikin? Nah, kita tuh menjalani sebabnya.
Kayak anak kecil hujan-hujanan, belum makan, terus masuk angin kan. Gitu aja. Jadi kita menjalani sebabnya, makanya akibatnya akan kita terima. Nah, ini konteksnya beda dengan Jabariyah tadi. Kita kan bisa milih untuk tidak ngebut, kita bisa milih untuk makan sehat, benar nggak? Tapi kita makan sembarangan. Kita bisa milih untuk makan teratur. Dan kita udah tahu loh, Anda juga tahu udah lama, tapi Anda nggak jalanin tuh. Katanya kan sunnah Nabi itu mengunyah sebanyak 32 kali. Pikiran saya dulu, elah lama amat gue makan 32 kali ngunyah. Nggak tahu ternyata buat kesehatan lambung. Mbak Una jangan senyum-senyum Mbak Una. Nanti waktu sakit Mbak Una nanya gitu. Ingat ya saja dikunyah yang bener. Dalam hati tahu aja dia gue suka ngunyah yang bener. Gitu ya Mbak Cynthia. Nyambung kan? Pokoknya kalau makan jangan sampai ngobrol, jangan sambil ngobrol. Jadi nggak sampai 32. Dua-dua udah Nah, ditelen. Nyom 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 nyom, nyom. kalau sambil ngobrol malah jadi 70 dijeniwin. Kan kita suka sambil nyimak kan. Kalau ketelen kalau kagak. Contoh teman-teman, Allah kasih kita kalau kita dapat kebaikan itu karena rahmat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita dapat keburukan itu karena ulah tangan kita sendiri. Contoh, kasih saya contoh, Winda. Keburukan yang akibat ulah tangan kita sendiri. Misalnya, Aku tuh nggak biasa berbuat buruk, jadi bingung cari contoh nih ya. Ibu aja deh Bu. Apa ya? Saya malas nanya Winda Bu, saya jadi kayak pengen ngambil kresek. Jadi pengen ngunyah 33 kali nggak? Ya kayak itu aja dia pakai orang yang merusak kesehatannya. Dibilang tidur baik, yang baik itu sebelum pokoknya Jam 10. ya ada yang begadang. Dia begadang. Terus apa namanya kesehatan kita itu harus kita jaga. Ada yang merusak pakai ngerokok misalnya kan gitu kan. Berarti kan semua kehendak kita. Kehendak kita sendiri apa Allah kita yang nyuruh ngasih batang gitu ke mulut kita kan enggak. Gitu ya Mbak Cynthia ya. Itu contoh yang disebut dalam ayat ini. Allah kasih kita kalau kita lagi dikasih kebaikan itu benar-benar karena rahmat Allah, bukan karena kita. Maksudnya gitu. Ya kan kayak misalnya kita selamat dari sesuatu hal satu wabah atau suatu kecelakaan atau kita selamat dalam pergaulan itu semata karena rahmat Allah. Misalnya kayak gini teman-teman. Ada yang beberapa teman-teman sini cerita belum kenal ruqyah tapi udah biasa dari dulu baca ayat kursi, baca 3 kul sebelum tidur. Itu udah ruqyah padahal gitu loh. Artinya apa? Kalau bukan karena Allah yang ngatur kita mungkin nggak akan melakukan itu. Benar nggak? Lagi takut aja baca ayat kursi kan. Cuman Winda doang yang baca doa mau makan dia. Ben. Umi itu berarti sama nggak yang dibilang kalau kita sebelumnya baca 3 kul terus pada sebenarnya nggak, ya itu udah makan emang udah rutinitas, nggak tahu kalau itu ternyata ayat-ayat ruqyah. Itu disebut dengan dapat taufik tapi belum dapat hidayah apa gimana? Itu benar begitu nggak? Itu namanya taufik. Walaupun kita belum tahu ilmunya, tapi bahasanya di sini udah Allah tuntun. Itu namanya taufik. Ya, hidayahnya belum. Tapi itu tapi dikasih kita tuh dituntun sama Allah Taala untuk melakukan prakteknya dulu, baru dapat ilmunya belakangan. Keren kan, Masya Allah Taala. Kalau nggak Allah yang bikin, nggak tahu kita. Gitu. Masya Allah. Berarti bener ya kalau ngasih nama anak tuh jangan taufik doang, kudu pakai hidayah ya. Biar genah dituntunnya gitu. Ya itu namanya taufik hidayat kan? Iya kan? Bener tuh lah. Jangan-jangan lu yang Win. Iya, itu gue kasih inspirasi. Jadi di sini ya, jadi bagaimana mungkin Allah zat yang maha adil, maha bijaksana, maha penyayang memaksa si hamba untuk melakukan suatu perbuatan, sementara hamba tadi tidak mempunyai kekuatan, nggak punya kemampuan dan kehendak sedikit pun atas perbuatannya. Lalu dia dihukum gara-gara perbuatan tersebut, nggak mungkin. Maha tinggi Allah dari hal tersebut dengan ketinggian yang seagung-agungnya. Perkataan mereka, siapa sih yang ngomong kayak gitu? Itu sekte Qadariyah ya. Lebih keji daripada perkataan orang-orang yang menyerupai Majusi, kaum Qadariyah. Kedua kelompok tersebut tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Iyalah dia gimana mereka mengagungkan Allah, mereka menganggap Allah cuma ngelihat doang, Allah menciptakan, selesai, Allah cuma nonton apapun yang terjadi di bumi ini. Kan gila aja. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang tidak menjaga Allah dari kotoran dan najis serta dari tempat-tempat yang dia sendiri benci untuk menyebutnya. Bahkan dia menjadikan Allah berada di segala tempat. Serta mengingkari bahwa dia bersemayam di atas arasnya. Dulu, pernah nggak? Siapa yang pernah dulu berpemahaman Allah itu ada di mana-mana? Dulu waktu kita belum paham, kita menganggap gitu kan. Kalau ditanya Allah ada di mana? Ternyata itu salah.
Ya kita harus bilang di sini Allah itu di atas aras. Ya, innahu Astaga. ala arsy istawa. Kemudian di sini di surat Fatir ayat 10, kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh. Jadi kalau teman-teman berbuat baik, beramal soleh itu naik ke Allah Ta'ala. Artinya nggak ada ya kata kalimat yang begini loh. Ah percuma, gue berbuat baik juga nggak ada apresiasi, nggak ada yang menghargai, nggak usah minta peragaan dari manusia. Berapa nih buktinya apa? Semua perbuatan baik teman-teman naik kepada Allah Ta'ala, walaupun manusia nggak lihat. Itu nih bisa kalimat jadi motivasi teman-teman ya. Para malaikat dan Jibril naik kepada Allah serta turun dari sisinya sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat 5. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik lagi kepadanya. Kapan teman-teman? Ini namanya takdir harian, yaitu setiap Senin dan Kamis. Setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin turun, makanya Nabi SAW senang banget puasa Senin Kamis. Pengennya begini, kalau bahasa kita pencitraan. Jadi ketika malaikat turun ke bumi, ntar Allah nanya, waktu kamu turun si hambaku tuh lagi ngapain? Lagi puasa. Pas kamu naik lagi puasa, gitu loh. Gitu ya, jadi bisa kita disebut itu juga sebagai takdir harian kita. Apa aja kita bisa minta, insya Allah Allah kabulin. Maka di sini kalau orang-orang sekte itu ya, mereka mengingkari persemayamannya di atas singgasana kerajaannya, lalu menjadikannya berada di segala tempat yang mungkin manusia dan hewan saja benci berada di tempat tersebut. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengingkari hakikat cintanya, rahmatnya, belas kasihnya, keridoannya, kemarahannya, dan kebenciannya. Begitu juga dengan orang yang menafikan hakikat hikmahnya yang merupakan tujuan yang terpuji dari perbuatannya. Demikian pula dengan orang yang menafikan hakikat perbuatannya. Orang ini menyatakan bahwa Orang ini menyatakan bahwa perbuatan yang Allah lakukan tidak dengan kehendaknya. Bahkan dia mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu terlepas dari kehendaknya, hingga dia menafikan kedatangannya, persemayamannya di atas arasnya. Perbincangannya dengan Nabi Musa di sebelah kanan Bukit Tursina, kedatangannya pada hari kiamat untuk memutuskan sengketa para hambanya, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan serta sifat-sifat kesempurnaannya yang mereka nafikan. Sementara itu mereka menyangka bahwa dengan penafian tersebut mereka telah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Jadi mereka itu justru alasan mereka menafikan semua itu karena nggak mungkin dong Allah disifati dengan sifat kayak gitu. Masa Allah menyayangi sih, masa Allah mencintai sih, kan sama kayak manusia gitu loh. Tapi itu bodoh, nggak ada ilmunya berarti. Sedangkan kan memang dalam nama-nama Allah ada yang apa? Allah Maha Sayang, Ica. Allah Oh, itu tuh Juni kok. Jadi Allah itu maha penyayang, Allah itu maha belas kasih kan gitu kan. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Kita begitu nyebut-nyebut Allah. Bahkan penghuni neraka terakhir aja nyebut Allah seperti itu. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan kayak gitu. Jadi di sini soal pengagungan Allah ya, ada beberapa kelompok orang yang menganggap perbuatan itu karena karena mereka mengagungkan Allah, tapi padahal tidak. Karena mereka mengingkari beberapa nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian nih lagi nih, tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyatakan bahwa Allah punya anak dan istri. Siapa ini? Orang Nasrani ya. Bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Siapa ini? Kalau Allah menyatu dengan makhluknya, orang-orang sufi, tarekat. Orang-orang tarekat itu punya istilah wihdatul wujud. Kalau bahasa Jawanya manunggaling kaula Gusti. Pokoknya kalau udah sampai makam itu udah nyatu sama pencipta. Jadi udah nggak perlu ibadah lagi. Ada tuh saking keblinger seperti itu. Emang itu tadi ya, emang misinya iblis yang iblis bilang di hadapan Allah Ta'ala di surat Al-A'raf 16-17 tadi. Aku kan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Ini termasuk dari kanan mereka datang. Jadi semua perbuatan amal soleh manusia mereka goda lagi. Jadi yang berlebihan lah, jadi yang ekstrim lah, jadinya akhir keblinger. Mereka taat sebenarnya tadinya gitu kan. Zikir, nyebut Allah Ta'ala. Tapi saking taatnya, dibikinlah mereka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan lama-lama itu tadi mereka menganggap wihdatul wujud. Si hamba bisa menyatu dengan penciptanya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu contoh. Kemudian ada lagi yang menyangka bahwa semua yang tampak dalam semesta ini merupakan perwujudan dari Allah. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengatakan bahwa Allah mengangkat derajat dan meninggikan kedudukan para musuh Rasulullah dan musuh Ahlul Bait
dan memberikan kerajaan, khilafah, dan kemuliaan kepada mereka, menjatuhkan orang-orang yang loyal kepada Rasulnya dan Ahlul Bait beliau sekaligus menimpakan kehinaan kepada mereka di mana saja mereka berada. Pernyataan tersebut mengandung puncak keburukan kepada Allah. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari apa yang dikatakan oleh kaum Rafidhah. Ini orang-orang Syiah ya. Orang Syiah ini bahkan mereka bilang Allah itu salah nurunin wahyu. Harusnya bukan kepada Muhammad, harusnya kepada Ali, itu kata mereka. Jadi mereka bilang Allah tuh keliru, satu. Kedua, bikin syahadat pun mereka tiga. Kalau kita kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Mereka ditambahin. Dan aku bersaksi bahwa Ali adalah imam. Jadi itu Syiah tuh bukan main. Bahkan mereka membenci Rasulullah, membenci Aisyah, membenci Abu Bakar, membenci Umar, kayak gitu. Nah, perkataan keji tentang Allah ini berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka juga mengatakan bahwa Allah mengutus seorang raja yang zolim, yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan membuat berbagai kedustaan terhadapnya. Masa yang panjang pun berlalu, sementara dia tetap mengadakan kedustaan atas nama Allah. Raja itu menyatakan bahwa Allah berfirman demikian, memerintahkan demikian, melarang demikian, hingga dia berani mengubah syariat-syariat para nabi dan rasulnya. Bahkan dia menghalalkan darah, harta, dan kehormatan pengikut mereka, sambil berkata, Allah menghalalkan hal ini bagiku. Dia pun berkata bahwa Allah Ta'ala membantunya, menolongnya, meninggikannya, memuliakannya, mengabulkan doanya, menguatkan posisinya dalam menghadapi orang-orang yang melawannya, dan memberi bukti atas kebenarannya. Tidaklah seorang pun menentangnya, melainkan terkalahkan olehnya. Allah membenarkan perkataannya, perbuatannya, dan ketetapannya, serta menjadikan sejumlah dalil atas kebenarannya setahap demi setahap. Pernyataan ini jelas-jelas mengandung pelecehan terhadap Allah, ilmunya, hikmahnya, rahmatnya, dan rububiyahnya. Maha tinggi Allah setinggi-tingginya dari perkataan orang-orang yang ingkar kepadanya. Bandingkanlah perkataan di atas dengan perkataan Rafidhah sebelumnya. Kalau ngomong Rafidhah Syiah ya teman-teman. Pasti kamu akan mendapati dua perkataan tersebut seperti ungkapan penyair di bawah ini. Dia dua susuan dari satu ibu saling bersumpah dengan sumpah darah selamanya tidak berpisah. Ini syair ya. Tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang mengatakan bahwa boleh saja bagi Allah mengazab para walinya dan orang-orang yang tidak pernah bermaksiat kepadanya lalu memasukkan mereka ke dalam neraka serta memberikan nikmat kepada para musuhnya dan orang-orang yang tidak pernah beriman kepadanya lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Menurut orang ini dua perkara tersebut sama di sisinya. Kabar darinya yang bertentangan dengan hal itu hanyalah pengabaran belaka. Dengan kata lain, tujuannya hanya pengabaran, tidak menyelisihi hikmah dan keadilannya. Aduh, keblinger banget orang ini ya. Allah Ta'ala mengingkari hal tersebut dengan sebenar-benar pengingkaran dan menjadikan keputusan tersebut sebagai keputusan yang paling buruk. Dalam surat Shad ayat 27-28. Coba dibaca Mbak Rahma. Bismillah, Allah Ta'ala berfirman. Shad ayat 27 dan 28. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Nah iya nggak mungkin kan. Ada surga dan neraka, ada malaikat-malaikat yang mencatat, nggak mungkin tanpa tujuan gitu loh. Nggak mungkin Allah menciptakan bumi ini iseng-iseng, nggak mungkin ya. Selanjutnya surat Al-Jasiyah 2122. Mbak Santi, monggo. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Ya nggak akan dirugikan, kasihan orang yang udah bercapek-capek nahan diri dari yang haram, nahan diri dari kejahatan, nahan diri dari yang Allah murkai, tiba-tiba balasannya sama aja sama orang yang kafir lah, kagak mungkin gitu kan. Allah itu maha adil ya, maha adil. Adilnya Allah itu bukan nggak, bahkan nggak bisa kita bayangkan adilnya Allah itu. Contoh gini, Allah maha adil, perbuatan itu akan dibalas cepat atau lambat.
Ini saya kasih kisah ya, ini kisahnya zaman Nabi Musa nih. Eh, kalau kita lihat film nih sekilas sih kayak kalau kita mungkin kayak nonton reel ya. Ini dipakai bayangin ya teman-teman ya, pakai bayangkan visualnya. Seorang laki-laki lari bawa buntelan. Buntelan isinya itu kayak kalau zaman dulu tuh kalau emas itu kan kayak dibuntel gitu ya, dibawa itu. Lari ternyata dia kayak 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 lagi dikejar, tapi ini kita lihat dia lari. Begitu dia lari, terus dia ngeliat ke samping di bawah pohon ada kakek-kakek lagi duduk, kakek-kakek pengemis lah gitu ya. Sedangkan dia bawa buntelan nih orang ini. Akhirnya dia buntelan tuh dilempar ke tuh kakek-kakek, terus dia lari lagi. Tapi larinya udah nggak terlalu, oh dia ngumpet lah gitu kan. Nggak lama kemudian begitu habis dia lempar tuh buntelan itu ke kakek-kakek pengemis tersebut, di belakang baru kelihatan tuh ternyata dikejar-kejar sama pasukan kerajaan. Gitu ya, pasukan kerajaan ngejar kan, begitu ngejar udah hilang depan mata nggak kelihatan tuh orang. Begitu dilihat ke bawah pohon, dilihatlah kakek-kakek itu lagi bingung sama bungkusan yang tadi dilempar ke dia, lagi kebingungan, dia angkat tuh bungkusan, ini apaan, lagi bingung gitu, ternyata penggawa kerajaan melihat itu malah mengatakan, oh itu dia pencurinya. Diseretlah si kakek-kakek tadi untuk dibawa ke penjara. Itu apa sesuatu yang nggak diduga kan. Begitu si kakeknya diambil untuk dibawa ke penjara, bungkusan itu nggak digubris sama si orang-orang kerajaan tadi. Jadi kakek-kakek dibawa, bungkusannya tinggal di situ. Selesai nih adegan tadi. Udah selesai kakek-kakek dibawa oleh orang-orang kerajaan tadi. Nggak lama kemudian dua orang bocah nih seumuran 7-8 tahun lagi jalan santai. Tiba-tiba sampai di tempat tadi ngeliat bungkusan tadi. Diambil nggak sama mereka kira-kira? Teman-teman, Ya, diambil nggak sama mereka? diambil. Diambil. Seret begitu dibuka ternyata isinya duit emas gitu loh. Tahu 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 sendiri kan di zaman dulu. Jadi si anak anak dua ini ternyata dapat kalau bahasa kita rezeki nomplok kan, nggak ada siapa-siapa. Begitu diambil ke bungkusan tuh isinya duit emas. Bawa lah sama anak tadi dua orang. Dah. Kalau lihat cerita tadi menurut teman-teman adil nggak? Ada nggak hal yang tidak adil dalam cerita tadi? Ayo, Mbak Cynthia, Mbak Fani. Kan belum selesai, Udah gitu doang ceritanya. Terus saya Tapi jelasin. tapi kan belum berlanjut sampai akhir, jadi belum tahu. Sekilas tadi, adegan tadi menurut teman-teman, ada nggak ketidakadilan yang teman-teman lihat dari Ya, kisah adalah, ada. di pengemis tadi kan? Iya. Dia nggak tahu apa-apa kan, Toto ditangkap aja kan. Terus bahasanya yang nyolong siapa, yang dimasukin penjara siapa, yang menikmati harta itu siapa, beda-beda orang kan. Nah ini kita lihat nih, jebret, flashback. Ternyata si pengemis itu dulunya adalah seorang menteri kerajaan. Seorang menteri kerajaan yang culas, yang dia membuat raja terbunuh. Ya, tapi sebelum raja terbunuh, waktu itu permaisuri begitu melahirkan bayi,